Materi pengantar akuntansi yang kita bahas sekarang adalah reversing entries atau jurnal pembalik. Setelah kita membuat laporan keuangan dan menutup beberapa akun, maka akuntan bisa saja menggunakan jurnal pembalik untuk memudahkan pekerjaan. Sifatnya opsional, bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Nanti kita lihat perbedaannya. Yang jelas, pemilihan penggunaan jurnal pembalik atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi saldo di laporan keuangan periode berikutnya. Hal ini berarti menggunakan atau tidak menggunakan jurnal pembalik, angka yang akan kita laporkan di laporan keuangan akan sama. Slide ini menunjukkan karakteristik jurnal pembalik. Pertama, opsional yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jurnal pembalik bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Kenapa akuntan melakukan jurnal pembalik? Karena akuntan ingin mempermudah pekerjaan penjurnalan di periode baru. Jadi di sini akuntan akan membalik beberapa transaksi jurnal penyesuaian sebelum akuntan memulai pencatatan di awal periode berikutnya. Jadi ini berhubungan dengan poin kedua, di mana perusahaan membuat jurnal pembalik di awal periode selanjutnya. Intinya, jika akuntan memilih untuk menggunakan jurnal pembalik, maka akuntan harus melakukan jurnal pembalik itu terlebih dahulu sebelum memulai penjurnalan pertama kali di periode selanjutnya. Jadi akuntan menyiapkan angka-angka saldo melalui jurnal pembalik selain hasil dari jurnal penutup. Kalau jurnal penutup kan kita menyiapkan saldo di periode selanjutnya sehingga saldo akun nominal 0. Nah, untuk jurnal pembalik kita siapkan saldo beberapa akun sehingga memudahkan pekerjaan akuntan di periode selanjutnya. Kemudian di poin ketiga, kita melihat bahwa jurnal pembalik itu membalik beberapa jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di periode sebelumnya. Tidak semua jurnal penyesuaian dibalik. Nanti kita paham kenapa beberapa jurnal penyesuaian dibalik dan yang lainnya justru dilarang untuk dibalik. Poin keempat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dilakukan atau tidak dilakukannya jurnal pembalik tidak akan mempengaruhi angka dalam laporan keuangan. Hal ini karena pertama, kalau kita melihat siklus akuntansi, kita sudah menghasilkan laporan keuangan sebelum jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik tidak mempengaruhi laporan keuangan yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Kemudian kedua, bagaimana laporan keuangan periode setelahnya? Itu juga tidak akan membuat angka yang dilaporkan akan berbeda dibandingkan jika kita tidak menggunakan jurnal pembalik. Jadi dengan atau tanpa jurnal pembalik, saldo akhir setiap akun di periode selanjutnya akan bernilai sama. Dan ini pastinya berarti angka dalam laporan keuangan juga sama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tidak semua jurnal penyesuaian itu dibalik. Lalu apa saja yang dibalik? Yang dibalik biasanya berhubungan dengan transaksi penyesuaian yang memunculkan liabilitas di sisi kredit. Contoh salaries payable atau hutang gaji dari jurnal penyesuaian salaries expense pada salaries payable. Contoh lainnya adalah interest payable atau hutang bunga dari jurnal penyesuaian interest expense pada interest payable. Transaksi lainnya selain liabilitas adalah yang berhubungan dengan piutang. Contohnya memunculkan piutang bunga karena jurnal penyesuaiannya adalah interest receivable pada interest revenue. Jadi itu bisa dibalik. Jurnal pembalik tidak akan pernah melibatkan atau membalik jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan surplus expense, depreciation expense. Nanti kita akan paham logikanya kenapa seperti ini ketika kita membahas detail contoh soal. Kita berikutnya akan membahas detail di transaksi jurnal pembalik yang berhubungan dengan salaries payable dan interest payable. Kita bahas terlebih dahulu contoh soal yang berhubungan dengan salaries payable. Contoh di sini menunjukkan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan gaji dimulai dari tanggal 26 Oktober di mana perusahaan membuat jurnal umum untuk pembayaran gaji karyawan. Kemudian tanggal 31 Oktober perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Terdapat informasi juga bahwa gaji akan dibayar di periode setelahnya yaitu tanggal 9 November. Saya akan ilustrasikan secara lengkap seperti ini. Kita mulai dengan skenario tanpa jurnal pembalik. Jadi jika tanpa jurnal pembalik, ya kita berangkat dari angka-angka di neraca saldo setelah penutupan. Kita mulai dengan tanggal 26 Oktober. Di tanggal ini perusahaan bayar gaji sebesar $4.000 untuk periode pekerjaan karyawan mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Berarti untuk 10 hari. Soal ini sama dengan soal yang sudah kita bahas di jurnal penyesuaian, di mana di jurnal penyesuaian dulu diceritakan gaji adalah $2.000 untuk 5 hari kerja, berarti jika $4.000 ini adalah untuk 10 hari kerja.
Berarti kita membuat jurnal umum. Untuk tanggal 26 Oktober, salaries and wage expense pada kas sebesar $4.000. Kemudian kita posting ini ke buku besar beban gaji dan buku besar kas. Untuk mempersingkat waktu, kita fokus ke buku besar salaries and wage expense saja. Ini buku besarnya. Kita posting debit sebesar $4.000. Selanjutnya kita ketemu tanggal laporan keuangan di 31 Oktober, sehingga kita harus membuat jurnal penyesuaian yaitu salaries and wage expense pada salaries payable. Berapa jumlahnya? Kita sudah tahu bahwa jumlah gaji per hari adalah $400 dan sekarang sudah jalan mulai 26 Oktober sampai 31 Oktober yang berjalan 3 hari. Karena di antara tanggal 26 sampai 31 Oktober ada hari Sabtu dan Minggu yang tidak perlu kita perhitungkan. Jika bingung, silahkan buka lagi materi di jurnal penyesuaian. Ini kebetulan ceritanya atau skenarionya sama dengan soal yang sudah kita bahas di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita adalah salaries and wage expense pada salaries payable sebesar $400 kali 3 menjadi $1.200. Kita posting ke buku besar untuk jurnal penyesuaian ini, ke buku besar salaries and wage expense dan buku besar salaries payable. Kita kemudian menghasilkan adjusted trial balance, lalu kita laporkan beban gaji di laporan laba rugi dan kita laporkan salaries and wage payable di laporan posisi keuangan sebesar $1.200. Proses selanjutnya apa? Kita bertemu jurnal penutup. Berarti yang kita tutup adalah akun salaries and wage expense dengan menjurnal income summary pada salaries and wage expense sebesar $5.200. Setelah kita tutup, pasti salaries and wage expense bernilai 0. Sedangkan akun salaries and wage payable tetap bernilai $1.200 karena akun ini tidak kita tutup. Catatan di periode Oktober sudah selesai, berarti kita mulai di awal siklus akuntansi yaitu analisis transaksi, kemudian jurnal dan seterusnya. Nah, transaksi yang kita temukan adalah tanggal 9 September ketika perusahaan membayar gaji karyawan. Pembayaran gaji pasti melibatkan jurnal kredit kas, tapi karena di periode sebelumnya kita membuat jurnal penyesuaian yang melibatkan hutang gaji, maka ini harus kita perhitungkan ketika kita membayar gaji. Jadi kita harus bayar gaji sebesar $4.000. Berarti kita kredit kas sebesar $4.000. Debitnya jangan sampai langsung salaries expense sebesar $4.000 karena ketika di periode sebelumnya juga mengakui beban gaji sebesar $1.200. Jadi yang kita akui sekarang sisanya yaitu debit salaries and wage expense sebesar yang belum diakui. Dulu kan sudah diakui $1.200 itu untuk 3 hari kerja. Nah, $4.000 itu kan untuk 10 hari kerja, yang berarti yang belum diakui adalah 7 hari kerja. Dan ini berarti $400 per hari dikalikan 7 hari. Sehingga kita debit salaries and wage expense sebesar $2.800. Dan kita juga mengkredit hutang gaji atau salaries and wage payable sebesar saldo yang kita miliki berdasarkan transaksi penyesuaian dulu sebesar $1.200. Sehingga sekarang jumlah debit dan kredit adalah sama $4.000. Jadi jika kita tidak melakukan jurnal pembalik, jurnal berikutnya adalah seperti ini jika berhubungan dengan atau terkena dampak dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian menyebabkan kita sudah mengakui beban gaji $1.200 dan kita sudah laporkan angka ini di laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi jangan diakui lagi di periode sekarang. Jurnal penyesuaian juga menyebabkan kita memiliki saldo hutang gaji, sehingga jika dibayar sekarang ya kita harus kreditkan hutang gaji. Jadi jangan sampai kita polos menjurnal beban gaji pada hutang gaji sebesar $4.000. Kita harus ingat bahwa semua catatan yang kita bahas ini adalah dampak dari jurnal penyesuaian. Jadi jika tidak terkena dampak itu ya tidak perlu memikirkan beban gaji hutang gaji pada kas. Contoh setelah 9 November. Kita membayar gaji tanggal 20 November. Di antara 9 November dan 20 November kan tidak ada laporan keuangan, berarti tidak ada jurnal penyesuaian, sehingga ya tidak ada pengakuan beban bunga dan hutang bunga di antara tanggal itu. Oleh karena itu, kalau pembayaran gaji di tanggal 20 November ya jurnalnya bisa interest expense pada kas sebesar $4.000. Jadi jurnal beban gaji dan hutang gaji pada kas ini ditemukan di transaksi awal periode yang terkena dampak jurnal penyesuaian. Sampai di sini paham kan? Sekarang kita bahas jika perusahaan memilih untuk menggunakan jurnal pembalik.
Contoh masih sama dengan sebelumnya. Proses masih sama mulai dari pembayaran gaji tanggal 26 Oktober sampai dengan jurnal penutup dan buku besarnya yang menunjukkan saldo setelah penutupan. Selanjutnya, jika perusahaan memilih untuk menggunakan jurnal pembalik, maka jurnal penyusuan terkait gaji tadi tinggal dibalik menjadi salaries and wage payable pada salaries and wage expense sebesar 1.200. Setiap kita menjurnal, pasti kita posting ke buku besar. Kita posting ke buku besar salaries and wage payable. Sekarang, nilai saldo hutang gaji setelah dibalik adalah 0. Kemudian di buku besar salaries and wage expense, kan kita berangkat dari saldo 0 karena beban gaji sudah ditutup sebelumnya. Nah, karena kita membuat jurnal pembalik dengan melibatkan kredit salaries and wage expense kredit, maka kita posting dengan tampilan sebagai berikut. Sehingga saldo beban gaji setelah dibalik sekarang bersaldo kredit sebesar 1.200. Saldo kredit ini memang tidak normal, tetapi tenang saja, ini hanya teknis pencatatan. Nanti pasti kembali normal ketika kita bertemu transaksi gaji berikutnya. Nah, apa transaksi gaji berikutnya? Transaksinya berhubungan dengan pembayaran gaji di tanggal 9 November. Yang dibayarkan adalah gaji 2 minggu yaitu sebesar $4.000, sehingga jurnalnya adalah salaries and wage expense pada kas sebesar 4.000. Kita posting ke buku besar kas kredit 4.000. Kemudian kita posting ke buku besar salaries and wage expense sebesar 4.000. Sekarang kondisi buku besar beban gaji adalah sebagai berikut. Kemudian kita memiliki saldo debit beban gaji adalah sebesar 2.800. Angka ini samakan dengan apa yang dihasilkan dengan tanpa jurnal pembalik. Tanpa jurnal pembalik, saldo beban gaji adalah 2.800 debit. Dengan jurnal pembalik, saldo beban gaji adalah 2.800 debit. Kemudian, saldo hutang gaji tanpa jurnal pembalik adalah 0 di transaksi ini. Demikian juga dengan jurnal pembalik, saldo salaries payable adalah 0. Jadi, apa manfaat jurnal pembalik? Agar akuntan kalau ingin mencatat pembayaran gaji tidak perlu repot-repot memikirkan saldo hutang gaji berapa, sehingga setiap pembayaran gaji selalu konsisten jurnalnya beban gaji pada kas atau salaries expense pada kas. Tidak perlu membuat jurnal salaries payable, salaries expense pada kas. Ini semua tergantung pilihan akuntan mana yang lebih disuka atau dianggap mudah. Yang jelas bisa kita buktikan di sini bahwa dengan atau tanpa jurnal pembalik saldo tetap sama. Jika kita rangkum semua perbandingan dengan atau tanpa reversing entry, maka dapat kita lihat di slide ini. Jadi proses sama sampai di closing entry, sehingga sama-sama menghasilkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Kemudian perbedaannya di perlakuan menggunakan jurnal pembalik atau tidak. Jika tanpa jurnal pembalik, maka transaksi pembayaran gaji selanjutnya adalah salaries and wage payable debit 1.200, salaries and wage expense debit 2.800 dan kredit kas 4.000. Jika kita menggunakan jurnal pembalik, maka di tanggal 9 November ketika pembayaran gaji, kita cukup menjurnal beban gaji pada kas sebesar 4.000. Kedua cara ini akan menghasilkan saldo yang sama untuk semua akun yang terlibat setelah tanggal 9 November. Sekarang kita pahamkan fungsi jurnal pembalik. Kita juga harus paham bahwa tidak semua jurnal pembalik dibalik seperti ini karena karakteristiknya beda. Contoh jurnal penyusuan beban depresiasi pada akumulasi depresiasi tidak mungkin dibalik karena ceritanya berbeda dengan yang sudah kita bahas. Jurnal penyusuan beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan tidak mungkin dibalik juga. Jadi jurnal pembalik ini bermanfaat ketika ada transaksi penyesuaian yang memunculkan suatu hutang, contohnya hutang gaji, hutang bunga, bisa juga dalam bentuk piutang bunga. Jadi transaksi yang memiliki cerita seperti itu bisa kita pikirkan untuk membuat jurnal pembalik atau tidak. Cerita yang sama dengan hutang gaji tadi juga ada di transaksi penyesuaian yang berhubungan dengan bunga dan hutang bunga. Sekarang kita bahas jurnal pembalik untuk adjusting entry yang berhubungan dengan beban bunga dan hutang bunga. Saya akan menggunakan contoh soal dengan laporan keuangan periode 1 tahun dan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2020.
Perusahaan minjam uang dalam bentuk notes payable sebesar $100.000, bunga 12%. Jatuh tempo wesel adalah tanggal 1 Mei 2021. Bunga ini akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan. Sekarang kita buat jurnal tanggal 1 November. Jurnalnya jelas kas pada notes payable sebesar $100.000. Jelas setelah ini kita posting ke buku besar kas dan buku besar notes payable. Kita fokus di buku besar notes payable sehingga setelah kita posting jurnal tadi maka akan nampak sebagai berikut. Selanjutnya kita bertemu laporan keuangan tanggal 31 Desember yang berarti kita harus membuat jurnal penyesuaian terkait bunga wesel tadi. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah sebesar 100.000 kali 12% kali 3/12. Ingat, 12% ini adalah bunga 1 tahun, sehingga kita harus mencari bunga per bulannya berapa dengan cara membagi 12 bulan, kemudian dikalikan dengan 3 bulan, dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, sehingga menghasilkan angka 3.000. Kita kemudian posting ke buku besar interest expense dan interest payable. Proses berikutnya adalah menyusun laporan keuangan dengan masukkan saldo-saldo di buku besar ini. Selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Berarti kita menutup interest expense dengan menjurnal income summary pada interest expense sebesar 3.000, sehingga saldo beban bunga sekarang menjadi 0. Sedangkan interest payable masih bersaldo karena tidak ditutup. Kemudian kita tidak menggunakan reversing entry dan kita ketemu tanggal berikutnya di tahun 2021 terkait dengan pelunasan wesel. Dulu kita pinjam tanggal 1 Oktober dengan jatuh tempo wesel pada tanggal 1 Mei 2021. Jadi sekarang kita fokus pada tanggal 1 Mei 2021. Pelunasan wesel pasti jurnalnya notes payable pada kas sebesar total pinjamannya yaitu $100.000. Kemudian kita bayar bunganya. Pembayaran bunga kan biasanya interest expense pada kas. Namun karena kita tidak membuat jurnal pembalik sebelumnya, kita masih punya saldo interest payable. Sehingga jika kita bayar bunganya jangan lupa menghilangkan saldo interest payable dengan cara mendebit interest payable sebesar 3.000. Selanjutnya jelas kas kredit karena kita bayar bunga sebesar bunga selama periode peminjaman yaitu mulai 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Mei 2021. 100.000 kali 12% kali 7/12 menghasilkan 7.000. Jadi 7.000 itu adalah total bunga yang harus dibayar. Yang belum kita akui di periode sebelumnya adalah terhitung mulai 31 Desember, berarti yang belum kita akui adalah 4 bulan. 100.000 kali 12% kali 4/12 sebesar 4.000. Sehingga jurnal kita adalah interest payable sebesar saldo akhir yaitu 3.000, interest expense yang belum diakui di periode sebelumnya yaitu 4.000, dan credit kas sebesar 7.000. Kita posting interest expense dan interest payable. Sedangkan interest payable bersaldo 0 karena sudah dibayar. Yang lain untuk kas dan notes payable kita posting ke buku besar kedua akun tersebut. Sekarang kita menggunakan skenario lain dengan reversing entries. Proses akuntansi sebelum reversing entries sama dengan skenario sebelumnya yang tanpa reversing entries. Kita kemudian di tanggal 1 Januari 2021 dengan membuat jurnal pembalik. Berarti kita menjurnal interest payable pada interest expense sebesar 3.000. Kita posting jurnal pembalik ini ke buku besar interest expense. Saldo awal beban bunga adalah 0 karena kan kita sudah tutup di periode sebelumnya. Kemudian kita posting angka reversing entries sehingga sekarang interest expense memiliki saldo kredit sebesar 3.000. Kemudian kita posting jurnal pembalik ke interest payable masih bersaldo 2.000 karena tidak ditutup. Sehingga saldo interest payable menjadi 0. Jadi sekarang berangkat dari saldo beban bunga kredit 3.000 kemudian hutang bunga 0. Selanjutnya kita pelunasan tanggal 1 Mei 2021. Kita menjurnal interest expense pada kas sebesar 7.000. Tidak lagi interest expense, interest payable pada kas, tapi cukup interest expense pada kas sebesar 7.000. Kemudian kita posting ke buku besar interest expense dan interest payable.
sehingga saldo interest payable menjadi 0. Saldo akhirnya sama dengan yang tanpa jurnal pembalik, interest expense 4.000 dan interest payable 0. Sampai di sini kita paham bahwa jurnal pembalik itu untuk menyimpulkan pekerjaan akuntan di transaksi pembayaran beban bunga, beban gaji, sehingga jurnalnya cukup beban pada kas ketika membayar, tidak memikirkan saldo hutang gaji atau hutang bunga. Kita sudah menyelesaikan materi jurnal pembalik atau reversing entries. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa jurnal pembalik ini sifatnya opsional. Dari pembahasan sebelumnya, kita paham bahwa dengan atau tanpa reversing entries, angka di laporan keuangan tetap sama. Kita juga paham apa saja jurnal penyusian yang bisa dibalik karena tidak semua jurnal penyusian memiliki cerita yang sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Baik, kita sekarang sudah menyelesaikan siklus akuntansi mulai dari analisis transaksi sampai reversing entries. Selanjutnya, ya kita mulai lagi dari analisis transaksi sampai reversing entries lagi jika kita milih menggunakan reversing entries. Materi selanjutnya seharusnya masuk ke akuntansi perusahaan dagang, tapi kita akan bahas materi jurnal koreksi terlebih dahulu. Jurnal koreksi tidak ada di siklus ini karena jurnal koreksi itu sebenarnya tahap yang kita hindari. Kita buat kalau kita melakukan kesalahan ketika menjurnal, dan kesalahan itu berusaha harus kita hindari. Namun tetap saja, jika ada kesalahan pencatatan, kita harus melakukan jurnal koreksi. Di topik berikutnya kita membahas jurnal koreksi. Tolong dipelajari materi reversing entries dan berlatih yang banyak karena ketika kita mempelajari materi jurnal pembalik, kita tidak hanya membalik jurnal saja, tapi yang penting adalah kita paham kenapa beberapa jurnal penyusian perlu dibalik. Ketika kita paham itu, maka kita secara tidak langsung sudah menguasai siklus akuntansi. Jadi selamat bertemu di materi selanjutnya yang membahas jurnal koreksi atau correcting entries.